Setiap kali saya panggil kamu selalu mengutarakan hal yang sama. Sekarang, kepala sekolahnya sudah berbeda, dan aku mengharuskan kamu untuk membayar sekolah. Di sini juga banyak siswa yang pintar, tapi mereka semua juga membayar. Apa menurutmu ini adil? Ini sudah kesekian kalinya aku dipanggil kepala sekolah hanya untuk memperingatkan perihal pembayaran uang sekolahku. Memang sejak kepala sekolahku ganti, semua peraturan juga mulai berubah, termasuk mencabut beasiswa. Aku memang anak yang mampu, tapi... sepertinya sebelum aku mulai bercerita, alangkah lebih baik kalau aku menyapa kalian terlebih dahulu. Hai teman-teman, namaku Loli. Umurku 16 tahun. Aku masih SMA. Dulu, aku selalu ditunjuk sebagai ketua kelas. Ya, mungkin karena aku termasuk anak yang pandai. Tapi, aku adalah orang yang susah banget dapet teman. Entah karena sifatku yang judes, atau mereka yang malas berteman denganku. Dari SD sampai sekarang, aku selalu mendapatkan beasiswa, dan semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kali ini, benar-benar di luar dugaan. Ya, kalian bisa lihat sendiri kan tadi di awal, kepala sekolahku berkata apa? Iya, dia akan mencabut beasiswaku. Aku harus mencari uang buat bayar sekolahku. Kalau kalian bertanya masalah orang tuaku, nanti kalian akan tahu sendiri kok. Saat aku melewati mading sekolah, aku tidak sengaja melihat selebaran yang isinya kompetisi. Hadiahnya memang lumayan sih, tapi kalau dibagi 3, nggak bakal cukup untuk bayar sekolahku. Karena kompetisi itu berupa tim dan harus diisi 3 orang, nggak bisa perorangan. Belum lagi, aku tidak pernah akrab dengan teman-teman sekelasku. Awalnya, aku akan membatalkan rencanaku mengikuti kompetisi. Tapi, tiba-tiba guruku masuk ke kelas dan langsung membagi tim secara acak. Katanya, aku harus tetap ikut. Selain murid pintar, guruku memang ingin membawa nama sekolahnya. Ya, kalau kita menang, nama sekolah juga yang bagus. Dan sebelum-sebelumnya, aku juga sering diikutkan dalam perlombaan akademik apapun, kecuali olahraga. Malamnya, aku memberanikan diri buat ngomong ke ayah perihal uang sekolah. Enak saja, aku tidak mau membayar uang sekolahmu. Hartaku bisa habis kalau harus bayar uang sekolahmu. Bukannya kamu tidak perlu membayar sekolah? Beasiswanya sudah dicabut ya, sejak kepala sekolahnya ganti. Ya sudah kalau gitu, gak usah sekolah. Percuma juga kalau kamu sekolah, gak bakal ngasilin uang. Yang ada malah buang-buang uang. Enak aja, aku disuruh bayarin sekolahmu. Sudahlah, kamu berhenti saja. Malam ini, kamu makan roti. Jangan dihabisin semuanya. Sisanya buat besok pagi. Ayah mau tidur dulu. Kira-kira, begitulah jawaban dari ayahku. Semakin lama, ayahku semakin pelit. Biasanya, dia ngasih makan aku sereal. Tapi, ini hanya sebungkus roti. Kalau dipikir-pikir, aku salah besar dulu sudah mengikuti kata-katanya. Dulu, saat aku masih kecil, dia terlihat sangat baik. Oh iya, dia bukan ayah kandungku. Ibuku pergi meninggalkanku saat aku masih kecil. Kemudian, dia, ayahku, membawaku dan merawatku sampai saat ini. Tapi ya gitu, semakin lama dia semakin pelit denganku. Belum kelar masalah satu, tiba-tiba ada masalah lain yang datang. Saat aku berjalan menuju kelas, tiba-tiba Brian dan Nancy menabrakku. Aku jatuh tersungkur di lantai dan parahnya laptopku hancur. Dan bodohnya aku tidak menyimpan laptopku ke dalam tas. Aku membawanya begitu saja. Laptop yang aku beli dengan hasil kerja kerasku dan sekarang sudah hancur. Rasanya aku sangat marah pada mereka berdua. Tapi aku tahu, mereka berdua tidak sengaja melakukannya. Sepertinya semesta memang mendukungku untuk berhenti sekolah.
Saat itu juga aku langsung menelpon ayahku. Ya, baguslah kalau kamu memang mau berhenti beneran dari sekolah. Lagian ayah kan udah bilang, gak ada gunanya kamu sekolah, buang-buang waktu dan uang saja. Kan kalau gini hartaku gak akan berkurang. Nah, sekarang kamu cari uang sendiri buat makan ya. Belum sempat aku menjawab perkataan ayah, Brian memanggilku. Dan dia harus melihat aku menangis. Rasanya sangat malu sekali. Tanpa berkata apa-apa, aku pun langsung pergi meninggalkan dia. Dan lagi-lagi, Brian harus melihat hal yang memalukan. Saat aku mencoba membujuk ayahku tentang uang sekolah, dia langsung marah. Kali ini, dia tidak segan-segan untuk memukulku dan mengusirku. Tapi, saat ayah mulai memukulku untuk yang kesekian kalinya, aku tidak merasakan sakit. Dan ternyata, Brian telah memelukku, dan dia menerima pukulan ayahku. Setelah Brian mengancam ayahku, akhirnya dia pun berhenti memukuliku. Sebenarnya, mereka datang untuk minta maaf padaku. Tapi, karena aku malu, akhirnya aku mengusir mereka berdua. Keesokan harinya, saat aku menuju ruangan kepala sekolah, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kepala sekolah dengan wali kelasku. Rupanya, wali kelasku masih mengusahakan untuk mendapatkan beasiswaku kembali. Tapi, kepala sekolahku malah bersikukuh untuk mencabutnya. Saat itu juga, aku berpamitan dengan kepala sekolah. Aku sudah memutuskan untuk berhenti sekolah. Tentang kompetisi, aku sudah tidak peduli dengan itu. Dan hari itu adalah hari terakhir aku menginjakkan kakiku di sekolah. Aku masih tidak percaya. Aku berhenti sekolah. Padahal, sekolah adalah satu-satunya tempat yang bisa aku banggakan. Aku suka belajar. Aku suka sekolah, meskipun aku tidak mempunyai teman. Dan sepertinya, mulai sekarang, aku harus mulai mencari pekerjaan. Ayahku sudah tidak memberikan izin untuk tinggal. Saat aku melamun, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mendatangiku. Dia menawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Kebetulan, pekerjaan itu tidak memerlukan ijazah. Tapi, persyaratannya harus lulus dengan kepekaan terhadap bau-bauan. Bau apapun itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerimanya. Besoknya, aku langsung berangkat ke tempat di mana tes kepekaan itu dilakukan. Sesampainya di sana, ternyata banyak banget yang antri untuk melakukan tes. Pikirku, aku hanya satu-satunya orang yang mau dengan pekerjaan yang menurutku belum jelas. Dari awal sampai sekarang, aku masih belum tahu pekerjaan apa nantinya yang akan aku lakukan. Dan untuk apa tes kepekaan ini dilakukan? Dari 240 orang, hanya aku yang terpilih. Ini sangat luar biasa. Oke, setelah diterima, akhirnya aku tahu. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang memproduksi deodoran. Hari pertama kerja, aku disuruh memakai baju ala dokter dan membawa buku catatan. Setelah itu, aku diantarkan menuju suatu ruangan dan setelah dibuka, aku sangat kaget. Karena ruangan itu dipenuhi dengan laki-laki berbagai tipe yang hanya menggunakan kaos dalam berwarna putih dan celana pendek. Setelah itu, atasanku ngasih instruksi untuk mengendus masing-masing ketiak dari semua laki-laki yang ada di ruangan itu. Akhirnya, aku tahu kegunaan tes itu. Awalnya aku sangat syok. Apakah aku harus banget melakukan pekerjaan menjijikan ini? Pantas saja, gaji yang ditawarkan sangat besar. Bayangkan, dalam sebulan mereka menawarkan sejumlah 1,8 M. Tapi karena terpaksa, aku pun akhirnya menerima pekerjaan itu. Setiap harinya, aku harus mengendus ketiak sebanyak 180 orang dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Belum lagi, kadang ada yang sangat berkeringat karena dia harus bekerja di outdoor. Misalnya, tukang bangunan dan masih banyak lagi.
Awalnya aku merasa jijik dengan pekerjaanku, tapi lama-lama aku menjadi terbiasa dengan pekerjaanku. Bahkan, sekarang aku senang dengan pekerjaanku. Dan kalian tahu, berkat pekerjaanku, aku sekarang hobi banget mengendus bau orang. Aku sangat peka terhadap bau-bau orang yang tidak sedap. Berkat pekerjaanku juga, akhirnya aku bisa kembali bersekolah dan sampai lulus SMA. Meskipun aku tidak punya keluarga, tidak punya ayah ataupun ibu, setidaknya aku bisa bertahan hidup dan sekarang aku menjadi kaya karena pekerjaanku. Setelah lulus dari SMA, aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang kuliah. Aku kuliah di jurusan kedokteran di salah satu universitas ternama di ibu kota. Saat pertama kali masuk kuliah, ternyata aku dipertemukan lagi dengan Brian. Kalian ingat Brian kan? Iya, dia temanku SMA waktu itu, yang nolong aku dari pukulan ayahku. Oh iya, ngomong-ngomong, sekarang ayahku mendekam di penjara karena kasus narkoba dan judi. Sesekali aku menjenguknya. Nah, kembali lagi ke Brian. Apa menurut kalian aku jodoh ya sama Brian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di subscribe.